Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Pada video kali ini saya akan berbagi pemahaman tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Video ini terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama adalah video berbagi pemahaman moda luring dan yang kedua adalah berbagi pemahaman moda daring. Pada sesi berbagi pemahaman moda luring terjadi kendala teknis yaitu pemadaman listrik di sekolah saya. Akibatnya pelaksanaan dan pendokumentasian video menjadi tidak sempurna. Oleh karena itu saya merasa perlu untuk membuat video sesi berbagi pemahaman moda daring untuk menyempurnakan video yang sebelumnya. Video sesi berbagi pemahaman moda daring ini saya bagikan melalui via grup sharing, dan pada akhir video ini saya melampirkan link atau tautan bagi rekan-rekan sejawat khususnya untuk dapat berpartisipasi dalam rangka memberikan refleksi, memberikan pertanyaan, memberikan umpan balik konstruktif terhadap kegiatan ini. Jangan lupa untuk mengisi identitas yang sebenarnya dan menyertakan email yang masih aktif. Bapak Ibu Guru hebat, selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dan Bapak Kepala Sekolah yang sudah bersedia hadir untuk bersama-sama menyimak dari salah satu tugas saya pada program kegiatan guru penggerak, yaitu aksi nyata untuk modul 1.4. Nah, di sini saya ingin berbagi pemahaman terkait dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan juga budaya positif. Jadi kita mulai dari dengan pendidikan. Jadi Bapak Ibu, pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara itu diilustrasikan seperti petani padi, di mana kita seorang guru itu adalah seorang petani dan peserta didik itu adalah padinya. Coba Bapak Ibu bayangkan, petani ketika menanam padi, apa yang bisa dilakukan? Hanya menuntun tumbuhnya, memastikan tanahnya subur, memastikan mataharinya cukup, kemudian memastikan airnya tercukupi. Tapi ada satu yang tidak bisa dilakukan oleh Pak Petani, yaitu merubah tanaman padi menjadi tanaman jagung. Itu. Begitu juga dengan kita guru, di mana peserta didik diibaratkan sebagai padi. Kita tugas guru itu hanya menuntut, ya, memastikan ilmunya disampaikan kepada peserta didik, memastikan sekolahnya nyaman untuk peserta didik, memastikan pembelajaran menyenangkan untuk peserta didik. Tapi ada satu yang tidak bisa kita rubah, yaitu potensi yang ada pada diri peserta didik. Jadi setiap peserta didik itu unik Bapak Ibu. Setiap peserta didik itu punya potensi. Ada yang senang di eksak, ada yang senang di bahasa, ada yang senang di misalnya olahraga. Nah, masing-masing itu unik. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita seorang guru adalah menuntun. Kita tidak bisa mengubah anak yang suka dengan eksak untuk suka olahraga. Begitu juga sebaliknya. Kita tidak bisa memaksakan anak yang suka olahraga untuk menyukai eksak, begitu. Jadi tugas kita seorang guru adalah menuntun, sama seperti petani padi, seperti itu. Jadi mari kita sekarang berupaya bagaimana caranya kita menjadi guru yang selayaknya seperti petani padi, di mana peserta didik itu kita posisikan seperti benih padi yang kita tanam. Jadi kita hanya menuntun, begitu. Itu ilustrasi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Jadi mendidik itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada diri setiap anak-anak, sehingga mereka mencapai keselamatan, mencapai kebahagiaan, sehingga mereka bisa selamat sebagai dirinya individu ataupun sebagai anggota masyarakat. Artinya tujuan akhir dari mendidik atau pendidikan adalah anak itu bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Yang tadinya tidak bisa makan, bisa makan. Yang tadinya tidak bisa berhitung, dia bisa berhitung. Dan dia juga bisa memposisikan diri di kehidupan masyarakat. Artinya dia tahu
etika, moral, adab yang ada di masyarakat. Dia bisa menerapkan itu. Itu adalah tujuan akhir dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah memahami kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Ada dua kata Bapak Ibu, kodrat alam dan kodrat zaman. Apa bedanya? Kodrat alam itu adalah situasi kondisi yang berkaitan dengan geografis atau tempat tinggal si peserta didik. Bapak Ibu bayangkan peserta didik yang peserta didik yang tinggal di daerah perkotaan dengan peserta didik yang berada di daerah pedesaan, cara belajarnya pasti berbeda, ya, karena kodrat alamnya berbeda. Kemudian kedua adalah kodrat zaman. Kodrat zaman juga demikian Bapak Ibu. Bapak Ibu bayangkan cara belajar Bapak Ibu dulu pada saat masih muda, masih bersekolah. Bayangkan dengan cara belajar peserta didik yang saat ini sudah pasti berbeda Bapak Ibu. Ya, kalau dulu satu arah, guru adalah satu-satunya sumber belajar. Tapi kalau sekarang siswa itu tidak hanya belajar dari guru, tapi bisa dari banyak beragam sumber belajar, begitu. Kemudian yang berikutnya adalah guru berpihak pada murid. Bapak Ibu ketika melakukan pengembangan diri, melakukan upaya perbaikan, pastikan itu adalah semata-mata demi peserta didik. Artinya ketika Bapak Ibu mengembangkan diri, dilihat relevansinya untuk peserta didik. Misalnya pengembangan diri terkait dengan metode pembelajaran yang inovatif, itu kan bermanfaat untuk peserta didik, maka itu bisa termasuk salah satu dari berpihak pada murid. Kemudian pembelajaran yang merdeka dan menyenangkan bagi murid, sama seperti tadi, ketika pembelajaran itu tidak harus melulu dengan mata pelajaran, tapi bisa diselingi dengan kegiatan-kegiatan lain yang menyenangkan, misalnya ice breaking atau diakhiri dengan game, menonton misalnya, atau bercerita, mendongeng dan banyak sebagainya. Nah, kemudian berikutnya adalah disiplin positif. Disiplin positif itu kalau menurut Ki Hajar Dewantara, jadi ada kalimat yang saya garis bawahi Bapak Ibu. Jadi begini, Ki Hajar Dewantara mengatakan, kalau kita tidak dapat mendisiplinkan diri kita sendiri, maka wajiblah pemimpin atau atasan kita mendisiplinkan kita. Ya, tapi dengan catatan mendisiplinkannya harus dalam suasana yang merdeka. Sekarang kalau kita posisikan sebagai peserta didik, berarti kita guru. Kalau kita melihat peserta didik itu harus bertanggung jawab untuk mendisiplinkan dirinya sendiri. Ketika peserta didik tidak dapat mendisiplinkan dirinya sendiri, maka wajiblah kita guru untuk mendisiplinkannya. Tapi mendisiplinkannya harus dengan suasana yang merdeka. Nah, suasana merdeka itu seperti apa? Nanti kita bahas. Nah, kemudian teori kontrol ini dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Ini sebetulnya ada 4 yang mungkin selama ini terjadi pada diri kita. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kalau saya ilustrasikan seperti ketika saya menggenggam tangan ini. Ketika bayangkan di genggaman tangan saya ini adalah ada sesuatu yang berharga dalam diri saya. Bapak Ibu ketika membujuk saya, merayu saya, atau bahkan mungkin memarahi saya, membentak saya, memaksa saya untuk membuka genggaman tangan ini. Kalau saya ingin membuka, maka ini akan terbuka. Tapi kalau saya tetap berteguh ini tertutup, maka ini akan tetap tertutup. Artinya apa? Artinya kontrol atau kendali itu ada dalam diri kita masing-masing. Begitu juga dengan peserta didik. Kalau peserta didik memang mau belajar, maka guru cukup sekali sentuh dia akan belajar. Tapi ketika si peserta didik sedang tidak berkeinginan belajar, mau kita paksa, mau kita marahi, kalau memang anak itu tidak mau belajar, maka tidak akan belajar. Itu adalah salah satu dari kontrol. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Bapak Ibu perlu diketahui, ketika Bapak Ibu merayu, membujuk, mengiming-imingi nilai bagus pada peserta didik agar belajar dan rajin, itu sebetulnya hanya bersifat sementara. Ada kalanya siswa itu nantinya akan jenuh, akan tidak mempedulikan itu lagi. Ya.
Kemudian yang berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang kita memarahi, menyindir, menghina itu dapat membuat karakter peserta didik kita menjadi lebih kuat. Sebetulnya itu salah Bapak Ibu. Jadi ternyata ketika kita melakukan itu, peserta didik akan menjadi lebih benci, menjadi tertekan, merasa minder dan sebagainya. Jadi yang muncul adalah yang negatif malahan. Kemudian yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi selama ini kita berpikir bahwasanya segala sesuatu yang harus dilakukan peserta didik itu adalah atas dasar kehendak kita. Padahal tidak. Jadi tidak semua apa yang kita inginkan itu harus dilakukan oleh peserta didik. Seperti itu. Itu adalah teori kontrol. Nah, kemudian teori motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu, ini pasti ada kaitannya dengan Bapak Ibu semua. Silakan dihayati yang mana di antara Bapak Ibu. Yang pertama, ketika seseorang ingin melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu, yang pertama adalah alasannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pasti itu salah satunya, ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah, dan yang paling baik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kemungkinan pertama adalah kita takut kena sanksi, kan begitu. Yang kedua, supaya dapat pujian, ya kan? Nah, yang ketiga itu memang atas dasar inisiatif kita, karena saya ingin jadi orang yang seperti ini loh, gitu. Nah, itu adalah 3 teori motivasi perilaku manusia. Nah, yang mana yang selama ini alasan kita melakukan sesuatu? Silakan kita hayati bersama. Kemudian hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu sifatnya tidak terencana, Bapak Ibu. Sukanya tiba-tiba dan tidak ada relevansinya dengan apa yang menjadi permasalahan. Misalnya ada peserta didik kita tidak mengerjakan PR. Lalu hukumannya adalah disuruh lari keliling lapangan. Itu adalah masuk kategori hukuman karena dia tidak terencana dan tidak relevan, tidak sesuai. Kemudian konsekuensi. Sedangkan kalau konsekuensi itu adalah hal yang disepakati bersama. Ketika dilanggar, maka sudah tahu hukumannya apa. Itu namanya konsekuensi. Kemudian restitusi. Nah, ini yang terbaru adalah restitusi. Jadi kalau di restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, kita tidak menghukum, kita tidak memberikan konsekuensi, tapi kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki kesalahannya. Di mana ide memperbaikinya itu adalah muncul dari diri mereka. Jadi kalau misalnya anak misalnya tidak masuk selama 3 hari berturut-turut, maka yang dapat kita lakukan adalah kita bertanya kepada mereka, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki apa yang sudah kamu lakukan. Misalnya, Pak, saya tidak masuk selama 3 hari. Saya akan mencatat atau merangkum materi yang tertinggal oleh saya. Itu adalah salah satu bentuk restitusi. Jadi kita menyiapkan kesempatan, memberikan wadah untuk mereka untuk memperbaiki diri. Atau misalnya yang paling ekstrim, anak suka nyoret-nyoret tembok. Kita berikan saja kesempatan, kita kasih Corel Draw, kita suruh mereka gores-gores di dalam aplikasi Corel Draw sehingga terbentuklah gambar. Itu adalah salah satu restitusi. Artinya mengubah kebiasaan yang negatif menjadi perilaku yang positif, begitu. Nah, kemudian 5 posisi kontrol guru saat siswa melakukan pelanggaran. Nah, ini silakan kita resapi bersama. Selama ini kita berada di posisi yang mana? Yang pertama adalah penghukum. Kalau penghukum ini dia menunjukkan ekspresi marah tanpa peduli alasannya. Nah, saya rasa nggak ada di sini. Nggak ada ya, teman. Nah, kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ini adalah menunjukkan ekspresi memelas serta membuat siswa merasa tidak enak hati. Nah, ini biasanya begini. Kalau ada anak siswa yang melakukan kesalahan, biasanya ngomongnya gini, kamu nggak kasihan sama ibu, nanti ibu dimarahin kepala sekolah. Nah, itu adalah salah satu contoh pembuat merasa bersalah.
Ya. Nah, kemudian yang ketiga, mungkin ini sering terjadi di kita, teman. Teman ini selalu menunjukkan ekspresi yang friendly dan santai. Jadi kalau ada anak salah, biasanya ngomong begini, kamu ini lagi, itu sama kelas. Nah, itu yang sering terjadi. Ya. Nah, teman. Kamu lagi, betul. Ya, seperti sering itu seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang keempat adalah pemantau. Kalau pemantau ini adalah menunjukkan ekspresi tegas dan berpedoman pada peraturan yang berlaku. Jadi kalau salah menurut peraturan maka salah. Tidak ada toleransi. Kemudian yang terakhir ini adalah yang paling bagus, yaitu adalah manajer. Kalau manajer itu gabungan dari teman dan pemantau. Jadi dia tegas dan dia memposisikan dirinya sebagai teman santai. Jadi tidak galak, tegas tapi tidak galak. Nah, kemudian yang berikutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang menjadi alasan mengapa siswa melakukan pelanggaran. Ini perlu kita pahami bersama supaya kita tahu kadang anak itu kalau melakukan pelanggaran dia itu sebetulnya ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu contohnya apa? Anak gak masuk sekolah karena harus bantuin orang tua. Kemudian anak mencuri atau memalak temannya untuk mendapatkan uang jajan. Sebetulnya ada kebutuhan yang tidak terpenuhi dari diri dia, yaitu bertahan hidup. Mungkin dia kalau nggak seperti itu, dia nggak makan, dia nggak beli yang dia inginkan. Itu salah satunya. Masalah kalau yang itu Pak, ada 2 orang gitu. Iya. Ada. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini biasanya siswanya itu suka berdiam diri di kelas dan kurang bergaul. Nah, itu biasanya seperti itu. Ya, belum. Kemudian yang berikutnya adalah kebebasan. Kalau kebebasan itu biasanya siswanya itu malas-malesan di dalam kelas. Kalau belajar bawaannya ngantuk atau suntuk begitu. Kemudian yang berikutnya penguasaan. Ini biasanya ditunjukkan dengan merasa bete, merasa bad mood kalau belajar dia nggak dikasih kesempatan untuk menunjukkan dirinya. Biasanya begitu. Ya, adalah yang gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kesenangan. Nah, kesenangan ini adalah bermain-main dan bersenang-senang saat belajar. Jadi ketika belajar dia malah mainan. Sebetulnya ada satu, dia kurang perlu kesenangan seperti itu. Ya, itu. Jadi kita bisa membayangkan nih, ketika kita di dalam kelas, kita tahu ketika ada anak yang seperti ini, sebetulnya ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dari dia. Masuk terus tapi nggak satu nih. Dia rajin masuk ya, tapi dia dikasih tugas nggak pernah. Malah masuk terus rajin, jadi ini masih mulai satu. Tapi nggak pernah masuk terus. Setiap dikasih tugas udah PR. Kita nyari yang apa sih? Di sini ada semua bilang ini berarti anaknya kurang ini. Kebutuhannya ini. Berarti kita tahu namanya sekarang. Kalau bukan kita nggak tahu. Baik, berikutnya adalah keyakinan kelas, Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Ilustrasinya begini. Bayangkan ketika Bapak Ibu memakai helm di jalan raya. Apa yang mendasari Bapak Ibu memakai helm di jalan raya? Apakah peraturan lalu lintas atau kesadaran atau keyakinan dalam diri bahwasanya kalau jatuh nggak apa-apa? Yang kedua kan, itulah keyakinan. Jadi keyakinan kelas juga begitu Bapak Ibu. Jadi ketika keyakinan kelas, ketika siswa menghayati keyakinan kelas, maka dia itu muncul dalam inisiatif dalam hatinya sendiri, bukan karena peraturan kelasnya, bukan karena sama seperti ketika memakai helm tadi. Jadi ketika kita memakai helm, itu bukan karena peraturan lalu lintas, tapi karena kita sadar kalau kita jatuh kita tidak apa-apa. Itu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal, kemudian dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Biasanya kan kalau kita membuat tulisan di dalam kelas, biasanya kan begini, dilarang ribut. Itu termasuk bentuk negatif Bapak Ibu. Yang benar adalah kelas harus tenang, kelas harus tertib, dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Ya, misalnya
dilarang membuang sampah sembarangan. Maka oleh itu buang sampah pada tempatnya. Karantina ada ujian gitu kan. Nah, Jangan berisik. ya betul. Itu adalah salah satu contoh dari keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Nah, kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah salah satu contoh tahapan ketika ada anak siswa yang bermasalah, atau kita sebagai guru ketika ada anak yang bermasalah, kita upayakan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika ada anak, misalnya kita mencontoh ada anak gak pernah masuk misalnya, selama 3 hari berturut-turut gak pernah masuk. Maka langkah yang pertama untuk menstabilkan identitas, kita pastikan bahwasanya kita tidak menyalahkan apa yang dilakukan anak-anak. Jadi kita pastikan anak-anak itu tidak emosi, karena kalau anak-anak kalau sudah salah disalahkan tambah marah biasanya. Tapi kita kondisikan bagaimana caranya anak-anak itu stabil dulu emosinya. Mungkin bisa dengan kalimat salah itu wajar, gitu kan? Melakukan kesalahan itu wajar. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Bisa diawali dengan kalimat seperti itu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah adalah memastikan itu tadi, setiap anak ketika melakukan sesuatu pasti ada alasannya, betul nggak Bapak Ibu? Misalnya anak nggak pernah berangkat 3 hari, pasti ada alasannya. Bisa jadi alasannya adalah bantuin orang tua. Berarti ketika bantuin orang tua itu juga tidak salah membantu orang tua Bapak Ibu. Jadi pada tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah adalah kita perlu mencari tahu apa alasan si anak melakukan kesalahan itu. Nah, baru ke step yang ketiga, langkah yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi baru kita kaitkan dengan menurut kamu apa yang kamu lakukan salah enggak? Kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar atau yang tidak kamu penuhi? Ya Pak, misalnya anak-anak menjawab, seharusnya saya kalau siswa ya berangkat terus Pak, begitu. Artinya itu sudah tumbuh dalam diri mereka bahwasanya mereka sebetulnya sadar mereka melanggar peraturan itu. Nah, baru setelah tahapan ini baru kita berikan kesempatan untuk memperbaiki diri, yaitu restitusi tadi. Berarti apa yang akan kamu lakukan dengan apa yang sudah kamu lakukan tadi? Misalnya merangkum, salah satunya adalah itu, merangkum pembelajaran yang berbeda. Kemudian mereka berkomitmen dengan dirinya sendiri bahwasanya mereka akan memperbaiki supaya lebih disiplin masuk kelas. Nah, itu adalah salah satu contoh dari segitiga restitusi. Nah, itu adalah akhir yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu, sedikit berbagi pengalaman apa yang sudah saya lakukan selama saya mempelajari modul ini. Mungkin belum banyak, baru 2 Bapak Ibu, tapi sedikit cerita saja, singkat saja. Jadi yang pertama adalah menyusun kontrak kesepakatan kelas. Nah, Bapak Ibu ketika nanti mengawali masuk kelas, Bapak Ibu itu bisa melakukannya dengan menyusun kontrak belajar bersama peserta didik. Artinya peserta didik diajak terlibat kolaborasi, ya, karena dengan ini tujuannya adalah nanti ketika pembelajaran mereka merasa merdeka dan menyenangkan, bahwasanya peraturan itu kan dari mereka untuk mereka, begitu. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan pembelajaran yang inovatif. Jadi beberapa sekitar bulan November yang lalu kalau tidak salah, saya menerapkan pembelajaran yang menggunakan alat peraga kilometer sederhana. Yang waktu itu kalau tidak salah ada acara di tempat siapa ya? Yang pagi-pagi yang saya akhirnya di sekolahan yang lain masalah yang itu. Nah, itu saya dengan siswa di lapangan mencoba menerapkan pembelajaran menggunakan alat peraga kilometer sederhana, dan respon anak-anak walaupun tidak maksimal tapi mereka terlihat antusias Bapak Ibu. Jadi mereka mungkin selama ini belajar matematika di kelas, ketika diajak belajar di lapangan dengan alat yang menurut mereka itu baru untuk mereka tertarik Bapak Ibu. Jadi mungkin ketika belajar misalnya bahasa Indonesia, tidak ada salahnya misalnya kalau sesekali pidato di lapangan atau pidato di dalam ruangan, misalnya intinya melakukan praktik-praktik apa yang sederhana misalnya. Lebih bagus lagi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu videokan, foto-foto, artinya itu bisa menjadi evaluasi refleksi Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan sesuatu yang baru, sekarang ini wajib didokumentasikan.
karena itu sebagai bahan refleksi kita. Jadi kalau misalnya Bu Ida melakukan sesuatu yang baru, nggak apa-apa, minta anak-anak sempatkan untuk difoto, sehingga nanti bisa apa yang kurang kita tahu kurangnya di mana, sehingga kedepannya kita bisa menyusun rencana yang baru yang lebih baik. Nah, baik, itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Itu adalah berbagi pemahaman sekaligus dalam rangka tugas saya pada aksi nyata program guru penggerak angkatan 7. Demikian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada bapak kepala sekolah yang sudah mendampingi dan bapak ibu dan guru yang sudah bersedia untuk ikut menyimak berbagi pemahaman tugas guru penggerak dari saya. Baik, terima kasih. Saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Pada video kali ini saya akan berbagi pemahaman tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan budaya positif melalui via moda daring. Video ini dibuat untuk menyempurnakan pada saat sesi berbagi pemahaman moda luring yang terkendala teknis. Pada video sesi berbagi pemahaman moda daring ini nantinya akan saya share melalui via grup sharing, dan pada akhir video ini nantinya akan saya berikan link atau tautan agar rekan-rekan dapat ikut berpartisipasi dalam memberikan pertanyaan, memberikan refleksi, dan memberikan umpan balik reflektif terhadap kegiatan ini. Jangan lupa untuk memberikan identitas yang sebenarnya, dan jangan lupa untuk menyertakan email yang tujuannya nanti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh rekan-rekan sejawat. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang budaya positif, tapi saya merasa perlu untuk menyampaikan tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, karena untuk membuka perubahan paradigma belajar, saya merasa perlu menyampaikan filosofi tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara. Baik, pada sesi ini Bapak Ibu, aksi nyata modul 134 yaitu budaya positif, yaitu berbagi pemahaman dan pengalaman. Poin pembahasan kita pada sesi ini yang pertama adalah pendahuluan. Jadi pada poin pembahasan yang pertama ini yaitu kita akan membahas tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara sebagai pendahuluan dalam rangka perubahan paradigma belajar. Lalu yang kedua adalah budaya positif. Budaya positif di sini dibuat menjadi dua bagian. Bagian yang pertama yaitu membahas tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia, dan kebutuhan dasar manusia. Lalu yang ketiga yaitu adalah budaya positif bagian 2. Di sini akan membahas tentang posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang keempat adalah berbagi pengalaman. Jadi di sini kita akan membahas tentang pengalaman praktik baik yang pernah dilakukan di sekolah dalam rangka mengimplementasikan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Dan yang terakhir adalah refleksi dan penutup. Pada poin ini akan diberikan kesempatan kepada rekan-rekan sejawat untuk bertanya serta memberikan umpan balik sebagai bahan refleksi melalui link yang disediakan. Mari Bapak Ibu guru, kita masuk kepada poin pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan, yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara sebagai perubahan paradigma belajar. Apa itu pendidikan? Makna pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Pendidikan dimaknai sebagai upaya
menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Secara sederhana dapat kita simpulkan bahwa mendidik adalah menuntun. Nah, Ki Hajar Dewantara mengilustrasikan mendidik itu seperti menanam padi. Jadi di mana guru itu diibaratkan seperti petani padi. Mari Bapak Ibu kita bayangkan apa yang bisa dilakukan oleh petani padi. Pada saat dia menanam padi, yang bisa ia lakukan hanyalah memastikan tanahnya subur, memastikan mataharinya cukup, memastikan pupuknya cukup, memastikan airnya juga cukup, membersihkan hama-hama pengganggu dan sebagainya. Tapi ada satu yang tidak bisa dilakukan oleh petani, yaitu mengubah tumbuhan padi menjadi tumbuhan jagung. Demikian juga dengan guru Bapak Ibu. Di dalam setiap diri peserta didik itu unik. Mengapa unik? Karena di dalam setiap diri peserta didik itu punya potensi. Dan tugas guru adalah menuntun potensi itu. Yang bisa dilakukan guru adalah memastikan ilmunya tersampaikan, memastikan tempat belajarnya nyaman, memastikan sekolahannya tertib, rapi, dan aman dan nyaman bagi anak-anak, sehingga dengan demikian peserta didik dapat mengembangkan potensinya secara maksimal. Kita bisa menyadari bahwa setiap peserta didik itu mempunyai potensi. Sederhananya begini Bapak Ibu. Di sekolah kita misalnya, ada anak-anak yang menyukai bahasa, ada anak-anak yang menyukai olahraga, ada anak-anak yang menyukai seni, ada anak-anak yang menyukai eksak misalnya. Nah, kita sebagai guru tidak bisa memaksakan bahwa anak yang gemar dengan olahraga kita paksa untuk gemar dengan eksak misalnya. Begitu juga sebaliknya, anak-anak yang suka dengan bahasa tidak bisa kita paksakan untuk menyukai olahraga misalnya. Nah, tugas kita sebagai guru adalah menuntun potensi yang ada pada diri peserta didik. Apabila ada siswa kita yang gemar dengan olahraga, dia mempunyai potensi di olahraga misalnya, maka tugas kita adalah menuntun itu sehingga si peserta didik itu bisa mencapai potensinya secara maksimal. Misalnya apakah berprestasi di olahraga, baik itu tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, ataupun tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional. Nah, jadi mari Bapak Ibu mulai sekarang kita rubah paradigma belajar, bahwasanya kita sebagai guru dalam mendidik siswa itu sama seperti kita menanam padi, yaitu kita hanya bisa menuntun, kita tidak bisa mengubah kodrat atau potensi yang ada pada diri peserta didik, tapi kita menuntun sehingga potensi yang ada pada diri peserta didik itu mencapai potensinya secara maksimal. Nah, berikutnya Bapak Ibu, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam. Nah, Bapak Ibu, setiap peserta didik memiliki kodrat alamnya masing-masing. Kodrat alam diartikan sebagai lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik itu kultur budayanya maupun kondisi alam geografisnya. Ilustrasinya seperti ini, Bapak Ibu. Siswa kita itu berada di daerah pedesaan, berada di daerah pegunungan, berada di daerah yang jauh dari kota. Coba bayangkan dengan siswa yang berada di daerah perkotaan. Misalnya ada sebuah materi mengukur tinggi benda. Tentunya ketika pada saat belajar, anak-anak kita akan diarahkan untuk mengukur benda-benda yang ada di lingkungan sekitar mereka. Misalnya ketika mengukur tinggi benda, maka anak-anak akan diarahkan untuk mengukur misalnya apa yang tinggi di daerah kita. Misalnya pohon, karena di tempat kita masih banyak pohon-pohon tinggi. Nah, berbeda dengan anak-anak yang ada di kota misalnya. Ketika anak-anak yang di kota,
mereka tidak akan mengukur tinggi pohon, tapi mereka akan mengukur misalnya tinggi gedung, tinggi menara misalnya, seperti itu. Nah, adanya perbedaan kodrat alam mereka itu membuat kita bagaimana memberikan suasana belajar yang sesuai dengan kodrat alamnya. Jadi sederhananya Bapak Ibu, kita tidak bisa memaksakan cara belajar anak didik kita seperti cara belajarnya anak-anak yang berada di daerah perkotaan. Tapi mari kita berikan cara belajar kepada peserta didik kita yang sesuai dengan kodrat alamnya. Sederhananya seperti tadi, misalnya belajar sesuai dengan lingkungan sekitar mereka, begitu. Lalu yang kedua adalah pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman. Kodrat zaman ini bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada peserta didik yang sesuai dengan zamannya, termasuk dengan cara belajarnya. Nah, Bapak Ibu, mari kita bayangkan. Ingatkah kita pada saat dulu kita belajar? Dulu mungkin pada saat kita sedang bersekolah, satu-satunya sumber belajar atau sumber ilmu itu adalah dari guru. Maka sering terjadi pembelajaran itu adalah teacher center atau berpusat pada guru. Karena pada saat itu akses terhadap ilmu pengetahuan masih sangat terbatas. Nah, sekarang bayangkan dengan kondisi saat ini. Saat ini anak-anak itu tidak hanya belajar dari guru. Mereka bisa belajar dari siapa saja. Dari internet, dari buku, baik itu di perpustakaan sekolah ataupun perpustakaan di luar sekolah, dengan narasumber, dengan orang-orang hebat di lingkungan masyarakat mereka, begitu. Artinya, cara memperoleh ilmu pengetahuan pada saat zaman kita dulu dengan pada saat zaman sekarang itu pun sudah berbeda. Kemudian cara belajarnya pun berbeda. Kalau dulu mungkin zaman kita itu cara belajarnya adalah masih berpusat pada guru. Nah, kalau sekarang lebih berkembang, yaitu di mana cara belajarnya itu mengarah pada keterampilan abad 21. Nah, keterampilan abad 21 itu meliputi critical thinking, kemudian kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Nah, di zaman saat ini pembelajaran diarahkan untuk mendorong keterampilan 4C ini. Oleh karena itu, pembelajaran yang berpusat pada guru pelan-pelan mulai ditinggalkan. Nah, lebih mengarah pada pembelajaran yang berpusat pada siswa yang mendorong untuk mengembangkan keterampilan abad 21. Nah, berikutnya Bapak Ibu adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, semua upaya dalam hal merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses belajar yang dilakukan oleh guru semata-mata demi kepentingan peserta didik. Nah, Bapak Ibu, perlu dipahami bahwa pada saat kita mengikuti pelatihan, mengikuti pengembangan diri, pastikan bahwa tujuan akhir dari pengembangan itu adalah demi kepentingan peserta didik. Sederhananya begini Bapak Ibu, misalnya kita akan mengikuti pelatihan terkait dengan metode pembelajaran atau model pembelajaran inovatif. Kita cek, apakah pelatihan ini ada relevansinya dengan manfaatnya untuk peserta didik. Kalau memang ia memiliki relevansi dan sangat bermanfaat untuk pembelajaran kita bersama peserta didik, maka hal-hal yang bentuk pelatihan yang seperti itu wajib kita ikuti. Kemudian selain dari itu, misalnya ketika Bapak Ibu menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi pembelajaran, harus dipastikan sesuai dengan kodratnya peserta didik. Seperti misalnya peserta didik kita setelah dilakukan asesmen diagnostik non kognitif, misalnya anak-anak menunjukkan bahwa mereka lebih senang belajar dengan cara kinestetik atau belajar dengan cara melakukan sesuatu. Mereka tidak suka ketika belajar hanya sekedar mendengarkan, hanya sekedar melihat, tapi mereka lebih cenderung tertarik belajar dengan melakukan sesuatu. Seperti misalnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bayangkan di sekolah kita misalnya, di SMA Negeri 2 Lubelu misalnya, anak-anak ketika belajar
mata pelajaran yang sifatnya misalnya eksak, misalnya matematika misalnya, mereka seperti kurang bersemangat, kurang tertarik. Tapi kalau Bapak Ibu bayangkan, mereka pada saat mereka mengikuti pembelajaran olahraga misalnya, atau pramuka misalnya, Bapak Ibu bisa bayangkan betapa mereka sangat tertariknya dengan itu. Dari situ sebetulnya kita bisa melihat bahwa sebetulnya anak-anak itu sangat tertarik dengan pembelajaran, dengan mata pelajaran yang cenderung kinestetik. Artinya pembelajaran yang cenderung mendorong mereka untuk melakukan sesuatu, melibatkan aktivitas fisik, dan seringkali di luar kelas. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi pembelajaran, diharapkan kedepannya dapat mengakomodasi karakter dari peserta didik. Salah satunya adalah gaya belajar. Ya, baik. Jadi ketika kita menyusun rencana pembelajaran, upayakan kita mengakomodasi gaya belajar itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Berikutnya, Bapak Ibu, kita masuk ke budaya positif bagian 1. Di sini kita akan membahas tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia, dan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah disiplin positif. Mari kita simak apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara terkait dengan disiplin positif. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, Bapak Ibu Guru, melalui pernyataan Ki Hajar Dewantara ini dapat kita tarik makna bahwa apabila kita melihat peserta didik kita, peserta didik sejatinya mereka seharusnya dapat bertanggung jawab untuk mendisiplinkan dirinya sendiri. Namun apabila peserta didik itu tidak dapat mendisiplinkan diri mereka sendiri, maka wajiblah penguasa lain, dalam hal ini adalah guru, untuk dapat mendisiplinkan mereka. Nah, tapi dengan catatan Bapak Ibu, mendisiplinkan itu harus dalam suasana yang merdeka. Nah, di sini adalah poin penting dari apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara terkait dengan disiplin positif. Nah, berikutnya adalah teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan, misalnya ini adalah saya menggenggam sesuatu yang sangat berharga dalam hidup saya. Nah, ketika Bapak Ibu membujuk saya, merayu saya, mengiming-imingi saya untuk dapat membuka genggaman tangan ini, ataupun sebaliknya, misalnya Bapak Ibu menghina saya, memarahi saya, membentak saya, memaksa saya untuk membuka genggaman tangan ini, apabila saya memang tidak menghendaki ini terbuka, maka ini tetap akan tertutup, tidak akan terbuka. Tapi jika saya menghendaki ini terbuka, maka ini akan terbuka. Nah, Bapak Ibu, begitu juga dengan peserta didik. Jika peserta didik itu dalam hatinya memang ingin belajar, maka peserta didik cukup kita ingatkan sekali, maka mereka akan belajar. Tapi ketika mereka memang sedang tidak ingin belajar, mau kita paksa, kita marah-marahi, mau kita iming-imingi, jika memang dalam hatinya sedang tidak ingin belajar, maka anak itu tidak akan mau belajar. Demikian juga dengan ilustrasi tadi. Artinya kendali itu ada dalam diri masing-masing. Dalam hal ini adalah kendali untuk atau kemauan untuk belajar itu sebetulnya ada di dalam diri
peserta didik masing-masing. Jadi apabila peserta didik itu mau belajar, maka cukup kita ingatkan sekali maka mereka akan belajar. Tapi ketika mereka sedang tidak ingin belajar, mau kita paksa, kita marahi, kita iming-imingi, maka mereka tetap tidak akan mau belajar. Nah itu Bapak Ibu. Lalu yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilustrasinya begini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu meminta peserta didik untuk belajar, kemudian Bapak Ibu mengiming-imingi nilai, memberikan hadiah bagi yang rajin misalnya. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa hal yang seperti itu hanya bersifat efektif tapi hanya sementara. Akan ada saatnya mereka akan jenuh, mereka akan bosan dengan hal yang seperti itu. Ya, jadi bahwasanya penguatan positif yang bentuknya bujukan, rayuan itu efektif dan bermanfaat tapi hanya sementara Bapak Ibu. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilustrasinya begini Bapak Ibu. Misalnya ketika ada anak tidak mau belajar misalnya. Kemudian kita secara tidak langsung kita menyindir, kita menghina misalnya. Yang bentuknya adalah yang bentuknya negatif ya Bapak Ibu. Nah, mungkin kita berpikir bahwa dengan seperti itu karakter mereka akan menjadi kuat. Ketika mereka merasa bersalah, mereka akan menjadi lebih kuat. Ternyata tidak Bapak Ibu. Hal yang seperti itu justru akan membuat tumbuh sifat negatif. Misalnya benci, bisa saja dendam, bisa saja marah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ternyata kritik dan membuat orang lain merasa bersalah, baik itu melalui sindiran atau hinaan, itu ternyata tidak membuat karakter seseorang menjadi kuat, tapi justru sebaliknya. Maka malah bisa terjadi anak akan menjadi dendam, menjadi benci, dan menjadi marah dengan kita. Jika situasinya seperti itu, maka pembelajaran juga tidak akan mungkin. Seperti itu. Nah, lalu yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ilustrasinya adalah begini Bapak Ibu. Jadi misalnya kita adalah guru dan peserta didik. Nah, kita secara tidak langsung atau secara langsung kita memaksa anak-anak untuk belajar. Padahal kesiapan belajar ataupun kemauan belajar itu adalah sederhananya adalah itu adalah ada di dalam diri peserta didik itu sendiri. Artinya kita selaku guru atau selaku orang dewasa sebetulnya tidak serta-merta kita memiliki hak untuk memaksa anak untuk belajar. Ada kalanya anak itu mungkin perlu bermain, perlu bersantai, perlu refreshing begitu. Oleh karena itu kita sebagai guru juga perlu melihat kondisi psikologis anak-anak begitu. Jika anak-anak siap untuk belajar, maka kita akan belajar. Tapi ketika anak-anak belum siap untuk belajar, maka kita perlu waktu untuk mempersiapkan psikologisnya. Misalnya kita bisa melakukannya dengan game terlebih dahulu, dengan ice breaking misalnya, atau hal-hal lain yang membuat suasana kelas menjadi menyenangkan begitu. Lalu yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, Bapak Ibu, terkadang kalau kita melihat siswa bahkan mungkin sering terjadi ketika siswa mengerjakan tugas itu karena didorong oleh perasaan takut kena hukuman apabila tidak mengerjakan PR atau mengerjakan tugas misalnya. Dia tidak nyaman apabila melakukan pelanggaran misalnya. Jadi secara tidak langsung motivasi mereka untuk mengerjakan tugas itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, itu adalah salah satu motivasi perilaku
manusia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terkadang anak-anak mengumpulkan tugas secara tidak langsung itu karena mereka ingin mendapatkan penghargaan, nilai dan pujian misalnya. Bahkan sering terjadi misalnya kita saat pembelajaran di dalam kelas misalnya kita mengatakan bahwa yang bisa menjawab akan saya berikan nilai misalnya. Nah, terkadang mereka akan melakukan itu atau mereka ingin menjawab pertanyaan karena ada nilainya, karena mereka berpikir bahwa saya akan dapat poin ketika saya menjawab pertanyaan begitu. Nah, itu adalah salah satu motivasi perilaku manusia yang kedua, ya, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, lalu yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah kondisi yang paling baik, yang sangat paling kita harapkan muncul dari peserta didik kita. Ketika peserta didik mengerjakan tugasnya tepat waktu, kemudian disiplin, kemudian berperilaku baik, begitu. Itu didasari oleh nurani mereka sendiri, bahwasanya mereka berpikir mereka memang ingin melakukan itu, ingin melakukan perbuatan baik, begitu. Bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin dipuji, tapi memang itu muncul dari dalam diri mereka sendiri, dari hati mereka sendiri, bahwa itu memang seperti itu yang ingin mereka lakukan, ingin menjadi orang baik, memang ingin disiplin, ingin tertib dan sebagainya. Nah, ini adalah kondisi yang paling sangat diharapkan, ya, yaitu motivasi perilaku manusia yang sangat kita cita-citakan, begitu. Lalu yang berikutnya adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Contohnya seperti ini Bapak Ibu, mungkin sering terjadi di tempat kita misalnya, ketika ada anak yang tidak mengerjakan PR, maka secara tanpa kompromi terkadang guru itu langsung memberikan hukuman. Hukumannya apa? Hukumannya adalah lari mengelilingi lapangan misalnya 3 kali atau 5 kali misalnya. Padahal kalau kita perhatikan sebetulnya tidak ada relevansinya antara tidak mengerjakan PR dengan lari di lapangan. Nah, seperti itulah yang disebut dengan hukuman. Jadi yang diberikan oleh guru itu tidak ada relevansinya dengan pelanggaran yang dilakukan. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu yang kedua adalah konsekuensi. Nah, konsekuensi itu sudah terencana dan sudah disepakati. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid itu sudah tahu sebelumnya. Kalau seandainya ia melakukan kesalahan, maka sudah tahu konsekuensinya itu akan seperti apa. Contoh misalnya, ketika siswa memakai sepatu yang tidak tepat, yang tidak sesuai dengan aturan misalnya. Seharusnya sepatunya berwarna hitam, tapi siswa itu memakai sepatunya justru berwarna putih. Nah, terkait dengan konsekuensi, maka siswa itu tahu bahwasanya kalau ia melakukan itu, maka ketika di sekolah sepatu itu harus dilepas. Jadi siswa mungkin akan lebih baik bertelanjang kaki istilahnya, tidak pakai sepatu begitu, karena memang peraturannya demikian misalnya. Jadi ketika anak melakukan pelanggaran, dia sudah tahu bahwa ada konsekuensinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, lalu yang terakhir adalah restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Contoh misalnya Bapak Ibu, ketika ada siswa
yang terlambat datang ke sekolah. Nah, pada restitusi ini kita akan mengajak mereka untuk berdialog bersama kita. Di sana, di dalam dialog itu kita bisa menanyakan, kenapa siswa ini bisa terlambat ke sekolah? Apa masalahnya? Apa kendalanya? Begitu. Nah, melalui siswa itu bercerita tentang kendala atau hambatan yang ia alami, nah, lalu kita mengarahkan mereka untuk menemukan solusinya sendiri. Misalnya, ada siswa kita sering kali terlambat datang ke sekolah. Setelah kita cari informasi, ternyata anak ini tinggalnya jauh misalnya. Kebetulan perjalanannya juga di jalan itu lagi musim hujan misalnya, sehingga jalannya berlumpur, harus memakan waktu lebih lama begitu. Nah, ketika kita mendengar itu, kemudian kita mengarahkan siswa bagaimana agar siswa ini menemukan sendiri solusinya. Mungkin secara tidak langsung siswa akan berpikir bahwasanya sebetulnya ada solusi dari setiap permasalahan yang ia alami begitu. Misalnya ketika anak itu sering terlambat, mungkin anak-anak itu akan mengatakan, oh ya Pak, ketika saya terlambat seharusnya saya datangnya lebih awal misalnya. Jika perjalanannya, kalau cuacanya terang misalnya, perjalanan saya hanya 15 menit misalnya. Tapi ketika cuaca hujan, maka perjalanannya menjadi 30 menit. Maka mungkin siswa akan menemukan solusi bahwa kalau misalnya cuacanya buruk, misalnya cuaca hujan, maka kalau untuk bisa sampai ke sekolah pukul 7, maka setidaknya pada saat pukul 6.30 dirinya harus sudah berangkat ke sekolah misalnya. Nah, anak-anak diarahkan untuk menemukan solusi. Kemudian anak-anak juga didorong untuk berkomitmen untuk melaksanakan solusi yang ia kemukakan tadi begitu. Nah, itu adalah restitusi Bapak Ibu. Jadi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita tidak memberikan hukuman, kita tidak memberikan konsekuensi, tapi kita melakukan restitusi. Jadi memberikan kesempatan kepada anak untuk dapat memperbaiki kesalahannya, seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat kondisi di sekolah kita, seringkali kadang kita menemui ada anak-anak kita itu yang misalnya tidak berangkat ke sekolah selama 3 hari berturut-turut misalnya. Nah, setelah kita gali informasi, ternyata mereka mengatakan bahwa mohon maaf Pak, saya tidak berangkat ke sekolah karena saya harus membantu orang tua saya. Kebetulan misalnya sedang panen gitu. Jadi saya untuk meringankan pekerjaan orang tua saya, maka saya harus membantu. Akibatnya saya harus meninggalkan pelajaran di sekolah misalnya. Nah, kondisi yang demikian itu adalah masuk dalam kategori kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Jadi ketika anak melakukan pelanggaran seperti itu, maka alasan mereka kenapa melakukan pelanggaran itu adalah ini tadi, ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, yaitu adalah bertahan hidup. Mungkin kalau dia nggak bantu orang tuanya, maka mungkin mereka tidak bisa makan atau tidak bisa membeli bensin untuk berangkat ke sekolah misalnya. Itu. Atau misalnya yang lain, misalnya ada siswa kita yang mencuri atau yang memalak atau meminta uang kepada temannya gitu untuk membeli jajan misalnya. Ketika anak melakukan pelanggaran itu, bisa jadi karena anak itu di rumah tidak mendapatkan itu begitu. Jadi ada kebutuhan dasar bertahan hidup yang tidak terpenuhi dari si anak, sehingga si anak ini melakukan pelanggaran begitu. Lalu yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini biasanya ditunjukkan dengan ada siswa kita
di kelas, yang suka berdiam diri di kelas dan kurang bergaul. Nah, kondisi yang seperti ini menunjukkan bahwa peserta didik ini kurang kasih sayang dan rasa diterima. Seperti itu, sehingga ia merasa tidak memiliki teman, sehingga lebih suka menyendiri begitu ya. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, yaitu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Lalu yang ketiga adalah kebebasan. Nah, ini biasanya kalau di dalam kelas kita ada siswa kita yang pada saat belajar misalnya siswa ini malas-malesan gitu, atau ngantuk aja bawaannya, atau suntuk saja. Nah, sebetulnya ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh mereka, yaitu kebebasan. Bisa saja Bapak Ibu, ketika ada anak yang berperilaku seperti itu di dalam kelas, sebetulnya mungkin mereka bosan. Bisa saja mereka bosan dengan belajar di kelas. Oleh karena itu mungkin Bapak Ibu perlu ambil inovasi bahwasanya pembelajaran harus dilakukan di luar kelas begitu. Karena bisa terjadi anak-anak ketika pembelajaran di kelas itu suntuk, malas atau mengantuk, itu karena merasa tidak bebas begitu, karena mereka tidak leluasa belajar di dalam kelas. Mungkin bisa jadi mereka mengharapkan pembelajaran di luar kelas yang lebih terbuka, yang lebih segar dan sebagainya. Lalu yang berikutnya adalah penguasaan. Nah, penguasaan ini contohnya adalah misalnya ada siswa kita di dalam kelas yang kalau nggak kita kasih kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dirinya, ia akan bad mood atau akan ngambek lah, bahasa anak sekarang seperti itu. Jadi ketika misalnya ada sesi tanya jawab misalnya, nah ketika kita memberikan sesi tanya jawab, kita berikan ke anak yang lain, padahal anak ini sangat mengharapkan sekali gitu untuk kita berikan kesempatan misalnya. Nah, ketika anak seperti ini tidak diberikan kesempatan, maka ia akan merasa bad mood atau ngambek lah seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan. Jadi ada kebutuhan dasar dari si anak ini yang tidak terpenuhi gitu, yaitu adalah penguasaan. Lalu yang berikutnya adalah kesenangan. Nah, kebutuhan dasar manusia yang ada kaitannya dengan kesenangan adalah misalnya pada saat pembelajaran di kelas kita sering menemui bahwasanya ada anak-anak kita yang bermain game, ribut bersama temannya, asik sendiri bersama teman-temannya. Nah, sebetulnya kondisi itu menunjukkan bahwa si anak ini membutuhkan kesenangan. Artinya ada kebutuhan dasar dari dirinya yang belum terpenuhi, yaitu bersenang-senang, yaitu kesenangan begitu. Nah, oleh karena itu harapannya ketika ada situasi yang seperti ini, maka pembelajaran di kelas harus dimodifikasi dengan ice breaking misalnya, atau dengan game dan sebagainya, sehingga suasana kelas bisa menyenangkan, khususnya untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar yaitu kesenangan. Jadi pembelajaran bisa disisipkan dengan ice breaking, game dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah budaya positif bagian 2. Di sini kita akan membahas tentang posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama adalah posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, posisi ini sebagai penghukum itu ditunjukkan dengan ekspresi marah, kemudian tanpa peduli atau mendengarkan alasan. Jadi ketika ada anak yang melakukan pelanggaran, maka dia menunjukkan ekspresi yang marah, kemudian nggak peduli alasannya apa, sehingga ketika anak melakukan pelanggaran maka dihukum tanpa kompromi, tanpa diskusi, maka dihukum begitu. Jadi ditambah lagi dengan ekspresi yang marah, galak dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, posisi ini ditunjukkan dengan ekspresi memelas serta membuat siswa merasa tidak enak hati. Biasanya kalau posisi seperti ini, guru akan mengatakan
memang kamu nggak kasihan dengan saya, nanti saya akan dimarahi kepala sekolah kalau kamu tetap melakukan pelanggaran begitu. Nah, jadi kesan yang muncul adalah anak siswa atau peserta didik itu dibuat seolah-olah dia merasa paling bersalah dengan situasi itu begitu. Jadi itu adalah posisi dari pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah posisi kontrol restitusi sebagai teman. Ya, jadi untuk posisi kontrol restitusi sebagai teman ini ditunjukkan juga dengan ekspresi yang friendly, santai. Jadi ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran, maka kita seringkali yang berada di posisi kontrol teman itu akan mengatakan kamu lagi, udah sana masuk gitu. Jadi seringkali dia bersikap friendly, santai begitu. Nah, itu adalah posisi kontrol restitusi sebagai teman. Lalu yang berikutnya adalah posisi kontrol restitusi sebagai pemantau. Nah, pemantau ini menunjukkan ekspresi tegas dan berpedoman pada peraturan yang berlaku. Jadi dia akan berpegang teguh pada peraturan. Jika salah maka salah, jika boleh maka boleh, misalnya jika tidak boleh maka tidak boleh. Ia akan berpegang teguh pada peraturan yang berlaku dan ia sangat tegas. Ini adalah posisi pemantau. Nah, lalu yang berikutnya yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, ini adalah posisi kontrol restitusi yang paling sangat diharapkan, yang paling sangat tinggi posisinya. Nah, kita sebagai guru diharapkan menuju ke sana, yaitu posisi kontrol restitusi sebagai manajer. Nah, posisi manajer ini adalah gabungan antara teman dan pemantau. Jadi dia bersikap tegas, tidak galak ya Bapak Ibu, bersikap tegas namun menyampaikannya secara friendly atau secara santai. Dia berpegang teguh pada peraturan yang berlaku. Jadi dia sudah tegas, berpedoman pada prinsip yang berlaku, tapi tidak membuat siswa merasa bersalah. Jadi tetap dibuat santai, friendly, tapi tegas. Nah, itu adalah posisi kontrol restitusi yang paling sangat tinggi tingkatannya dan diharapkan semua guru itu bisa mencapai posisi kontrol restitusi sebagai manajer. Karena ini adalah posisi kontrol restitusi yang paling baik, yang paling bagus tingkatannya. Lalu yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini dapat diilustrasikan seperti ini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sedang berkendara di jalan raya, Bapak Ibu memakai helm. Nah, sekarang bayangkan dan hayati. Apa alasan Bapak Ibu memakai helm? Apakah karena mematuhi peraturan lalu lintas, atau karena kita yakin bahwa ketika seandainya kita terjatuh, kepala kita tidak apa-apa karena kita memakai helm. Nah, Bapak Ibu, ketika kita memakai helm karena peraturan, maka itu adalah peraturan. Tapi ketika kita memakai helm, dengan kita meyakini bahwa kalau seandainya kita jatuh, kepala kita tidak apa-apa, itulah yang disebut dengan keyakinan. Begitu juga dengan keyakinan kelas. Jadi kalau peraturan kelas itu sifatnya kaku, mengikat, dan mengatur begitu. Tapi ketika keyakinan kelas itu sifatnya adalah muncul dalam diri, dalam nurani. Karena keyakinan kelas juga merujuk pada nilai-nilai kebajikan begitu. Jadi ketika anak melakukan perbuatan, maka dia akan didasarkan pada keyakinan kelas itu begitu. Jadi keyakinan kelas itu nantinya akan merujuk pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Seringkali kita melihat Bapak Ibu, kalau seandainya ada tulisan dilarang membuang sampah sembarangan, sebetulnya itu adalah bentuk kalimatnya negatif Bapak Ibu. Tapi kalau diubah ke dalam bentuk positif, maka kalimatnya akan menjadi
buanglah sampah pada tempatnya. Begitu. Kemudian contoh yang lain misalnya, dilarang berisik misalnya. Maka ketika diubah menjadi kalimat yang positif, maka harap tenang misalnya. Maka seringkali kita kalau saat misalnya sedang ada ujian begitu, tulisannya harap tenang sedang ada ujian begitu. Karena itu kalimatnya positif. Tapi kalau diawali dengan kata-kata dilarang, jangan maksud saya, maka itu akan menjadi kalimat yang negatif. Nah, keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk kalimat yang positif seperti itu. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, keyakinan kelas ini didorong untuk menumbuhkan nilai-nilai kebajikan, khususnya nilai-nilai kebajikan yang merupakan bagian dari visi misi sekolah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat visi dan misi sekolah kita, itu nilai kebajikannya adalah mandiri, kreatif, dan berakhlak mulia. Maka keyakinan kelas yang dibentuk itu kita dorong untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai kebajikan tadi. Nilai kebajikan mandiri, nilai kebajikan kreatif, dan nilai kebajikan berakhlak mulia. Seperti itu. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, di sini ketika menyusun keyakinan kelas, itu peserta didik diajak untuk terlibat. Jadi bukan dari guru, tapi dari siswa, dan nantinya itu untuk siswa begitu. Jadi siswa diajak berkolaborasi, diajak berdiskusi terkait dengan menyusun keyakinan kelas begitu. Jadi bukan produk jadi dari guru untuk siswa, tapi siswa yang menginisiasi, kemudian nanti hasilnya pun untuk siswa itu sendiri. Jadi dari siswa untuk siswa. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya ketika keyakinan kelas itu dibuat, maka itu akan terus dipantau, dan apabila seandainya sudah di suatu kelas sudah menunjukkan kondisi yang sesuai kita harapkan, maka keyakinan kelas dapat kita revisi kembali, kita tingkatkan misalnya. Jadi kalau seandainya nilai kebajikan ini sudah terpenuhi, maka yang berikutnya kita coba menyusun keyakinan kelas yang merujuk pada nilai kebajikan yang lain misalnya, seperti itu. Nah, lalu berikutnya adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini terdiri dari 3 tahap. Nah, tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas. Pada tahap ini, guru berupaya menstabilkan emosi peserta didik. Guru dapat mengucapkan kalimat seperti, semua orang pernah berbuat salah kok. Nah, kemudian, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal seperti ini, begitu. Jadi, dari tahapan pertama pada segitiga restitusi adalah menstabilkan emosi peserta didik. Karena biasanya Bapak Ibu, anak sudah bersalah, kemudian kita panggil, kita salahkan, maka ia akan menjadi emosi, malah tambah marah, pikirannya tidak akan jernih begitu. Jadi tahap pertama dari segitiga restitusi ini adalah untuk menstabilkan emosi. Jadi ketika emosinya sudah stabil, pikirannya sudah mulai tenang, maka guru bisa mengajak diskusi ya untuk melanjut kepada langkah restitusinya begitu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, pada tahap ini guru berupaya menggali informasi mengapa peserta didik itu melakukan perbuatan melanggar peraturan. Guru dapat mengucapkan kalimat seperti, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan perbuatan seperti ini kan? Atau apakah ada cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan? Misalnya. Nah, pada tahap kedua ini, guru berupaya menggali informasi. Karena Bapak Ibu perlu diketahui bahwa setiap pelanggaran, setiap peserta didik melakukan pelanggaran atau setiap melakukan sesuatu, pasti ia memiliki alasan. Pasti ada, bisa jadi ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dalam dirinya sehingga ia melakukan pelanggaran. Maka pada tahap kedua ini kita didorong untuk menggali informasi itu.
apa yang melatar belakangi si siswa itu melakukan pelanggaran. Misalnya kalau ada anak kita yang tidak pernah berangkat sekolah berturut-turut, kita perlu gali informasi. Apa alasannya? Bisa jadi misalnya harus membantu orang tua misalnya dan sebagainya. Jadi pada tahap kedua ini kita menggali informasi apa yang melatar belakangi peserta didik kita melakukan pelanggaran. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan yang dimaksud ini adalah keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Jadi pada tahap ini guru berupaya mengkonfirmasi kepada peserta didik terhadap keyakinan kelas yang dipercayainya. Misalnya guru dengan mengucapkan kalimat, keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Atau kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi misalnya Bapak Ibu ketika ada siswa seperti tadi misalnya siswa yang sudah 3 hari berturut-turut tidak masuk kelas misalnya atau tidak berangkat ke sekolah misalnya, maka setelah tahap yang kedua validasi tindakan yang salah, maka kita pada tahap ketiga ini kita mengkonfirmasi kepada peserta didik, menurut peserta didik keyakinan kelas apa yang ia yakini dan ada kaitannya dengan pelanggaran yang dilakukan. Misalnya ketika peserta didik tidak masuk sekolah 3 hari berturut-turut misalnya. Nah itu tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya. Misalnya di keyakinan kelas itu misalnya tertulis disiplin mengikuti pembelajaran misalnya. Nah ketika anak tidak berangkat 3 hari berturut-turut, maka secara tidak langsung itu tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya begitu. Nah itu diharapkan siswa diajak untuk mengkonfirmasi itu begitu. Jadi peserta didik ketika berdialog dengan guru, ketika guru mengkonfirmasi itu, maka siswa akan mengatakan bahwasanya oh iya Pak, seharusnya saya sebagai siswa harusnya disiplin begitu. Kemudian sehingga tumbuh rasa tanggung jawabnya begitu, sehingga melalui dialog itu muncul restitusinya. Nah, dilanjutkan dengan guru misalnya, jadi apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kondisi kamu misalnya. Bisa jadi siswa dengan menjawab saya sudah 3 hari ketinggalan tidak masuk sekolah, mungkin saya akan merangkum materi pembelajaran misalnya yang tertinggal misalnya. Nah itu adalah salah satu bentuk restitusi. Nah Bapak Ibu, segitiga restitusi ini adalah sebuah tahapan dalam rangka mengimplementasikan budaya positif di sekolah. Jadi ketika ada anak yang melakukan pelanggaran, melakukan perbuatan yang melanggar peraturan sekolah, maka kita sebagai guru didorong untuk melakukan segitiga restitusi kepada anak-anak kita. Yaitu yang pertama, ketika ada anak yang melakukan pelanggaran, maka yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita tidak diperkenankan untuk menyalahkan, karena ketika ada anak yang melakukan kesalahan kemudian kita salahkan, maka ia akan emosinya tidak stabil, pikirannya tidak akan jernih, sehingga tidak bisa kita ajak berdialog begitu. Tapi langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika identitasnya stabil, dia merasa tenang, maka dia bisa diajak untuk berdiskusi. Baru yang langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah adalah untuk menggali informasi apa alasan yang melatar belakangi peserta didik melakukan pelanggaran. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Artinya mengaitkan apa pelanggaran yang dilakukan oleh siswa terkait dengan keyakinan kelas yang dipercayainya begitu. Jadi setelah melalui tahapan segitiga restitusi, baru restitusinya itu dilakukan. Jadi setelah itu siswa diajak untuk menemukan solusi atas permasalahannya tadi, kemudian diminta untuk berkomitmen untuk bisa memperbaiki permasalahan yang terjadi pada dirinya begitu. Baik Bapak Ibu, berikutnya adalah berbagi pengalaman terkait dengan praktik baik yang pernah dilakukan di sekolah. Nah Bapak Ibu, selama saya mengikuti pendidikan program guru penggerak, sudah ada beberapa kali saya melakukan praktik untuk mengimplementasikan pemahaman terkait dengan apa yang saya pelajari pada pelatihan program guru penggerak di dalam kelas yang saya ampu misalnya.
pada saat pembelajaran yang saya lakukan. Nah, yang pertama, pengalaman saya yang pertama terkait dengan mengimplementasikan baik itu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ataupun budaya positif. Yang pertama adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, pengalaman ini terkait dengan pembelajaran yang berpihak pada murid adalah saya melakukan asesmen diagnostik non-kognitif. Tujuannya apa? Untuk mengidentifikasi dan mengenali diri peserta didik. Nah, di dalam asesmen itu saya menggali informasi terkait dengan baik itu latar belakangnya, kemudian terkait dengan kesehariannya. Bahkan yang poin penting dari asesmen ini adalah saya menggali informasi tentang kecenderungan gaya belajar mereka yang mereka sukai. Nah, berdasarkan hasil asesmen diagnostik tadi, saya menjadi tahu bahwa peserta didik kita itu cenderung menyukai gaya belajar yang kinestetik. Dan ini memang benar, memang sesuai dengan yang sering kita lihat. Coba Bapak Ibu kalau bisa melihat bahwasanya di sekolah kita, di SMA Negeri 2 Ulu Belu, anak-anak kita itu seringkali kalau pembelajaran yang misalnya eksak atau misalnya matematika, kimia, fisika misalnya, itu mereka tidak tertarik. Mereka kurang termotivasi karena sering terjadi pembelajarannya itu di dalam kelas, bersifat berpusat pada guru dan sebagainya. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan kalau peserta didik kita itu belajar mengikuti pembelajaran seperti olahraga misalnya. Mereka itu sangat senang sekali Bapak Ibu. Mereka sangat gemar begitu. Mereka sangat antusias. Nah, dan itu sesuai dengan hasil asesmen yang saya lakukan. Jadi ternyata anak-anak itu cenderung suka gaya belajar yang melakukan sesuatu yang melibatkan aktivitas fisik dan belajarnya itu di luar kelas. Dan mata pelajaran olahraga itu adalah yang mengakomodasi kebutuhan mereka. Jadi mereka suka dengan gaya belajar kinestetik, kemudian mereka juga ingin belajarnya itu di luar kelas. Karena mereka belajar di luar kelas, di dalam kelas itu mungkin jenuh, tidak leluasa begitu. Tapi ketika mereka berada di luar kelas, mereka belajarnya enjoy. Mereka merasa itu menyenangkan buat mereka begitu. Nah, jadi berdasarkan hasil asesmen diagnostik tadi, saya mendapatkan informasi khususnya tentang gaya belajar mereka, yaitu gaya belajar kinestetik. Nah, di sini respon siswa, jadi ketika saya berikan asesmen diagnostik, mereka sangat antusias dan sangat bersemangat karena mereka diminta untuk menggambarkan karakter dirinya begitu dan menemukan potensi dan kebutuhan belajarnya. Yang salah satunya tadi adalah gaya belajarnya begitu. Nah, respon siswa yaitu adalah kami senang ketika Pak Guru bertanya tentang bagaimana cara belajar yang kami sukai. Kami jawab kami suka belajar di luar kelas. Jadi ketika saya bertanya kepada beberapa siswa, dari jawaban mereka saya simpulkan bahwasanya mereka senang ketika belajarnya itu di luar kelas begitu. Jadi mereka mengharapkan jika nanti melaksanakan pembelajaran itu harapannya dilakukan di luar kelas begitu. Tentunya itu mengakomodasi gaya belajar mereka begitu. Lalu pengalaman saya yang kedua yaitu adalah pembelajaran yang inovatif. Nah, pembelajaran ini sengaja dilakukan untuk mengakomodasi gaya belajar kinestetik peserta didik. Jadi setelah saya melakukan asesmen diagnostik pada minggu sebelumnya, maka pada minggu berikutnya itu saya berusaha merencanakan menyusun pembelajaran yang berupaya untuk mengakomodasi gaya belajar mereka. Nah, kebetulan pada saat itu saya mencoba untuk mendesain alat peraga sederhana, yaitu klinometer sederhana, yaitu pada materi trigonometri. Jadi di situ saya mengajak siswa untuk melakukan praktik lah di luar kelas untuk mengukur tinggi benda. Nah, kebetulan di situ anak-anak saya ajak untuk mengukur tinggi tiang bendera begitu, tanpa harus memanjat
tiang bendera itu, tapi menggunakan alat peraga yang dibuat begitu. Nah, berdasarkan pengalaman yang sudah dilakukan, itu sebagian besar peserta didik itu antusias dan termotivasi. Nah, namun sebagian yang lain itu ternyata tidak terlalu termotivasi. Mengapa Bapak Ibu? Karena ternyata keterbatasan alat peraga yang tersedia. Jadi pada saat itu alat peraga yang saya buat itu hanya 2. Jadi mereka memakainya secara bergantian begitu. Jadi sehingga mereka tidak leluasa memanfaatkan alat peraga itu begitu, sehingga sebagian ada yang merasa termotivasi dan sebagian yang lain tidak merasa termotivasi dan kurang antusias begitu. Nah, itu sebagai bahan masukan saya juga bahwasanya untuk pembelajaran di berikutnya salah satunya adalah alat peraga atau media pembelajaran itu harus dipersiapkan lebih matang begitu. Nah, respon siswa pada kegiatan pembelajaran ini adalah mereka suka dengan cara belajar yang seperti ini. Mereka sangat senang belajar dengan terlibat langsung dengan lingkungan sekitar. Jadi mereka tidak suka belajar di dalam kelas saja begitu, hanya mendengarkan, hanya menulis begitu. Tapi mereka ternyata sangat tertarik dan sangat senang ketika kita guru mengakomodasi kebutuhan mereka, yaitu gaya belajar mereka begitu. Jadi mereka merasa sangat senang dengan cara belajar yang seperti itu, terlibat langsung dengan lingkungan sekitar begitu. Nah, lalu yang ketiga adalah berkolaborasi menyusun keyakinan kelas. Nah, menyusun keyakinan kelas ini dilakukan bersama-sama bersama dengan peserta didik dalam rangka menumbuh kembangkan nilai-nilai kebajikan. Nah, berdasarkan pengalaman yang sudah dilakukan, peserta didik itu antusias, Bapak Ibu, dan termotivasi untuk bersama-sama berkolaborasi menyusun menyusun keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang disusun ini merujuk pada 3 nilai kebajikan yang sesuai dengan visi misi sekolah, yaitu nilai kebajikan mandiri, nilai kebajikan kreatif, dan nilai kebajikan berakhlak mulia. Nah, respon mereka pada saat saya ajak untuk berkolaborasi menyusun keyakinan kelas adalah mereka mengatakan bahwa mereka senang diajak berkolaborasi dan dalam menyusun keyakinan kelas ini, dan mereka mengatakan bahwa ini sesuai dengan prinsip bahwa dari mereka untuk mereka, artinya dari siswa untuk siswa. Nah, mereka sangat senang dengan melalui kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi menyusun keyakinan kelas berdasarkan hasil kolaborasi bersama begitu. Jadi dengan prinsip dari siswa untuk siswa. Baik Bapak Ibu, yang terakhir adalah refleksi dan penutup. Nah, di sini adalah pertanyaan dan umpan balik untuk refleksi. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan sesi berbagi pemahaman ini dilakukan secara daring melalui via grup sharing, maka berikut saya berikan link atau tautan bagi Bapak Ibu untuk dapat ikut berpartisipasi, memberikan pertanyaan, memberikan refleksi, dan memberikan umpan balik sebagai bahan perbaikan saya ke depan melalui link berikut ini. Atau Bapak Ibu bisa juga melalui scan QR code ya di sini. Di sini Bapak Ibu jangan lupa untuk memberikan identitas yang sebenarnya, kemudian sertakan juga dengan alamat email yang masih aktif. Jadi nanti Bapak Ibu yang memberikan pertanyaan itu nanti akan saya balas melalui alamat email Bapak Ibu masing-masing. Di sini harapan saya adalah Bapak Ibu turut memberikan, jika tidak ada pertanyaan, harapannya Bapak Ibu tetap turut berpartisipasi untuk memberikan refleksi apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah mengikuti sesi berbagi pemahaman ini, kemudian umpan balik konstruktif terhadap kegiatan ini begitu, sehingga ke depan bisa menjadi bahan perbaikan untuk saya. Kepada Bapak Ibu yang menyaksikan video ini hingga tuntas, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya,
Dan terakhir, mohon untuk dapat ikut berpartisipasi untuk memberikan pertanyaan, refleksi, dan umpan balik konstruktif terhadap kegiatan sesi berbagi pemahaman via daring ini. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada kegiatan sesi berbagi pemahaman ini. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar.